Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Oke teman-teman, sebagaimana yang telah teman-teman ketahui bahwa pada tes PPK ini ada beberapa tes kompetensi, diantaranya ada tes kompetensi manajerial. Nah, kita akan membahas beberapa contoh soal P3K semua formasi, yaitu tes kompetensi manajerial. Soal yang pertama, apakah Anda merasa sulit ketika meminta tolong kepada rekan kerja untuk membantu pekerjaan Anda? A. Saya jarang meminta tolong karena saya merasa tugas saya bisa menyelesaikan sendiri. B. Saya tidak pernah merasa sulit karena menurut saya meminta tolong adalah hal yang sopan dan baik. C. Jika dalam kondisi mendesak, maka saya minta tolong orang. D. Tergantung situasi dan kondisi, terkadang saya meminta tolong, terkadang tidak, jika tidak dibutuhkan. Untuk soal seperti ini, teman-teman menjawab sesuai dengan situasi dan kondisi, bukan tergantung mood teman-teman, bukan tergantung pribadian teman-teman maupun moodnya ya. Jadi jawaban yang bernilai tinggi adalah D, tergantung situasi kondisi. Terkadang saya meminta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. Untuk soal seperti ini, dan jawabannya atau pilihannya seperti ini, poin C, jika dalam kondisi mendesak saya minta tolong orang. Nah, ini jawabannya bernilai 1. Soal selanjutnya, sistem kerja paling nyaman bagi Anda saat bekerja sama adalah A. Saya lebih senang bekerja kelompok, namun saya dapat bekerja sendiri. B. Saya selalu senang bekerja dengan kelompok. C. Saya dapat bekerja kelompok, tapi saya lebih senang bekerja sendiri. D. Saya orang yang dapat bekerja berkelompok maupun individu. Untuk jawaban paling tinggi terdapat pada poin D, yaitu saya orang yang dapat bekerja berkelompok maupun individu. Jadi di sini poinnya atau kuncinya adalah teman-teman bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri. Jadi jika ada pekerjaan yang berkelompok, teman-teman bisa gabung. Dan untuk pekerjaan individu dapat diselesaikan sendiri. Untuk poin C, ini adalah jawaban dengan nilai terendah yaitu 1, karena teman-teman lebih memilih bekerja sendiri daripada bekerja sama. Poin A nilainya 3, sedangkan poin B nilainya adalah 2. Untuk poin B, dalam lingkup pekerjaan, tidak bisa selalu bekerja sama atau berkelompok. Ada saatnya kita mengerjakan pekerjaan sendiri atau pekerjaan individu. Soal selanjutnya, saat mengerjakan tugas bersama, rekan kerja Anda membatalkan janjinya secara tiba-tiba untuk suatu keperluan penting. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan menunjukkan betapa kecewanya saya. B. Jika bukanlah hal yang cukup penting, maka saya tidak akan menunjukkan kecewa. C. Saya akan menyembunyikan rasa kecewa dan sedih karena tidak ingin orang lain tahu. D. Jika dapat ditoleransi dan dia dapat mengatakan dengan jelas, maka saya akan biasa saja. Dalam lingkup pekerjaan, jika teman-teman menjawab poin A, maka ini bernilai 1. Dan jika teman-teman menjawab poin D, poinnya adalah 4. Lanjut, atasan memberikan tugas yang harus dikerjakan berkelompok. Ternyata ada masalah dalam kelompok tersebut. Apa peran Anda dalam menyelesaikan masalah pada suatu kelompok? A. Saya selalu menjadi pemimpin yang memberikan solusi serta pendengar yang baik. B. Saya selalu menjadi pengamat dan menyatukan semua masukan. C. Saya akan mengikuti keputusan terbaik. D. Saya selalu menjadi tim kreatif yang menghasilkan ide. Jawaban yang memiliki nilai tinggi adalah A, yaitu saya selalu menjadi pemimpin yang memberikan solusi serta pendengar yang baik. Lanjut soal berikutnya, Anda seorang pemimpin. Apakah selalu memberitahu setiap informasi kepada anggota? A. Hanya menginformasikan secara umum dan tersirat. B. Selalu memberikan informasi karena transparan itu penting. C. Tidak semua informasi, hanya hal yang bersifat umum dan yang lain berhak mengetahui. D.
Saya tidak pernah menginformasikan karena itu kewajiban saya sebagai pemimpin. Soal seperti ini masih berkaitan dengan bekerja sama, di mana teman-teman berada di level 2 dengan indikatornya adalah berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim. Kemudian mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim atau kelompok kerjasama, serta bersedia untuk belajar dari orang lain. Soal berikutnya, pada hari pertama bekerja sebagai seorang P3K di fasilitas kesehatan, seorang ibu mengomeli saya karena merasa diri saya kurang cekatan dibandingkan staf yang lain, sehingga pelayanan pun menjadi terlalu lama. Menurut saya, apa yang harusnya saya lakukan? A. Meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugas saya. B. Berusaha mengendalikan diri sehingga tidak ikut terbawa emosi. C. Mengabaikan keluhan itu sehingga tidak mengganggu konsentrasi saya. D. Menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membutuhkan waktu. Dalam situasi seperti ini, jawaban yang bernilai tinggi adalah poin A, yaitu meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. Sebagai seorang ASN, kita tidak boleh memilih poin C karena kita mengabaikan keluhan. Soal berikutnya, sebagai seorang abdi negara, saya akan A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. B. Memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya. C. Menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. D. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Jika soalnya seperti ini, untuk mendapatkan nilai yang tertinggi, maka teman-teman harus memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan tugas dan pokok pekerjaan teman-teman. Lanjut, ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan di tempat kerja saya, maka saya akan A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya. B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. C. Mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu. D. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Sebagai pelayan publik, jika mendapatkan keluhan maupun komplain, maka sebaiknya kita menerima keluhan tersebut dan akan kita sampaikan kepada atasan. Maka nilai yang paling tinggi adalah poin A. Jika teman-teman berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut, nilainya 3 ya, bisa nilainya 3. Nah, sedangkan teman-teman mengabaikan, kembali lagi mengabaikan karena kondisi, maka nilainya adalah 1. Lanjut soal berikutnya. Seorang teman Anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan karena kelelahan menerima kunjungan masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta atasan menggantikan di loket karena menurut atasan tugas Anda dapat diselesaikan lain hari. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menuju loket dan melayani masyarakat. B. Melayani di loket sambil juga menyelesaikan tugas mandiri. C. Mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa bertugas di loket. D. Mencari teman yang lain yang beban kerjanya lebih ringan untuk membantu. Jawaban yang bernilai tinggi adalah poin A, yaitu menuju loket dan melayani masyarakat. Untuk soal seperti ini berkaitan dengan pelayanan publik, sesuai dengan Permenpan tentang standar kompetensi jabatan ASN yang berkaitan dengan kompetensi manajerial indikator pelayanan publik. Definisinya adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan atau partai politik.
dari soal sesuai dengan indikator pelaku yaitu poin 1.1. Soal berikutnya, di tempat saya bekerja, sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan saya adalah A. Meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi. B. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. C. Melakukan update sesegera mungkin dengan minta bantuan dari tim sistem informasi. D. Menunda update data dan berharap sistem tersebut masih percobaan. Poin yang bernilai tinggi adalah poin C. Untuk poin D bernilai 1, poin A bernilai 3, sedangkan poin B nilainya adalah 2. Sebagai seorang ASN dalam pengembangan diri, kita harus mampu meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, serta kemauan dalam belajar. Dari soal ini berkaitan dengan pengembangan diri, indikator perilakunya yaitu berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi atau di dalam pekerjaan.